Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab 5 harmoni dalam keberagaman. Untuk submateri makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia, prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya seperti gambar di samping. Keberagaman budaya harus dikelola dengan tepat agar dapat menjadi kekuatan bangsa. Bagaimanakah caranya? Tentunya penjelasan berikut ini. Makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam menjaga keberagaman masyarakat Indonesia diperlukan harmonisasi, baik dalam keharmonisan suku, agama, ras, antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, maupun gender, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman bangsa Indonesia ini perlu kita jaga, perlu kita rawat, karena dengan harmonisasi, semangat toleransi, maka keberagaman ini akan menjadi sebuah kekuatan besar bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada. Jadi, wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Pulau W sampai ke Papua, di mana kondisi alam yang pegunungan, lautan, kemudian hutan, kemudian posisi bentang alam yang berada di Katulistiwa, ini juga mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia, baik suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian, keberagaman suku, agama, ras, dan golongan ini tidak boleh dianggap sebagai permasalahan. Ya, perbedaan ini tidak boleh dianggap menjadi sebuah permasalahan. Jadi, dengan perbedaan ini kita jadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Dalam harmoni keberagaman suku, agama, ras, dan golongan akan terbentuk suatu rangkaian kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota masyarakat. Jadi, keberagaman suku, agama, ras, dan golongan ini tentunya menjadikan bangsa Indonesia harus memahami satu sama lain sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Kita harus mengenali diri kita dan lingkungan. Dengan semangat keberagaman ini, maka akan tercapai masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, damai, sentosa. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan seni budaya Indonesia ini terdiri atas keberagaman mata pencaharian, tarian adat, makanan khas, rumah adat, dan pakaian adat. Keberagaman mata pencaharian. Di Indonesia ini banyak sekali mata pencaharian karena memang kondisi alam juga menentukan mata pencaharian dari penduduk-penduduk setempat. Banyaknya garis pantai di sepanjang wilayah Indonesia ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan mata pencaharian nelayan yang cukup banyak. Di setiap pesisir pantai, masyarakat rata-rata yaitu bermata pencaharian sebagai nelayan. Bangsa Indonesia juga memiliki keberagaman dalam tarian adat. Di antaranya ada tari saman, ini dari Aceh, tari kecak dari Bali, kemudian tari jaipong dari Jawa Barat ya, Sunda, tari sekapur sirih ya, ini dari Jambi,
kemudian Reog Ponorogo, ini juga dari Jawa Timur. Tentunya banyak lagi tarian-tarian yang hampir di setiap provinsi di Indonesia itu ada jenis tarian-tarian adat. Kemudian makanan khas. Indonesia juga memiliki keberagaman dalam makanan khas seperti ada mie Aceh dari Aceh, Sumatera Utara Bika Ambon, ada rendang Sumatera Barat yang sudah mendunia. Kemudian ada gulai ikan patin dari Jambi. Kemudian ada otak-otak ya, dari Riau. Ada empe-empe Sumatera Selatan. Kemudian dari Banten juga ada ya, khas Banten ini ya dari Malingping ada khas makanan khas ya. Malingping itu Banten. Lemeng ya, terkenal lemeng. Kemudian banyak lagi makanan-makanan khas, ciri khas yang tentunya sesuai dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian rumah adat. Setiap wilayah di Indonesia, ya, setiap suku adat ya, atau keberagaman suku di Indonesia ini terkenal dengan kekayaan budaya, salah satunya yaitu rumah adat yang syarat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Seperti ada rumah adat Joglo, Jawa Tengah. Kemudian ada rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Rumah adat Kebaya dari Jakarta. Kemudian rumah adat Limas Sumatera Selatan. Rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Kemudian rumah adat Baduy dari Banten. Rumah adat Mandar Sulawesi Barat. Dan tentunya banyak lagi seperti di Papua rumah adat Honai ya. Ini tentunya rumah-rumah adat ini sesuai dengan karakteristik suku bangsa yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian ada pakaian adat. Untuk pakaian adat juga sangat beraneka ragam. Seperti ada pakaian adat Ele Balang dari Aceh, Ulos dari Sumatera Utara. Kemudian pakaian adat Banten Baduy juga ada ya, yang namanya Jamang Sangsang ya, pakaian adat Baduy. Jadi nama pakaian adat khas Banten itu dari suku Baduy namanya Jamang. Kemudian dalam upaya menyelesaikan masalah sosial budaya diperlukan peran aktif semua pihak, baik warga, masyarakat, maupun pemerintah. Ketika terjadi sebuah masalah sosial, maka semua pihak ini harus terlibat. Karena untuk menyelesaikan suatu permasalahan, jika hanya ditangani oleh pihak-pihak tertentu, ini tidak akan menemukan titik penyelesaian sebuah masalah. Ketika terjadi sebuah konflik, ini tentunya semua pihak, misalkan yang melakukan pertikaian, maka harus semuanya berembuk agar tercipta suasana kondusif seperti semula. Kemudian strategi tepat dalam menyelesaikan masalah sosial budaya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta memelihara kerukunan hidup. Di sini ada sebuah strategi di mana masalah sosial budaya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ini tentunya adalah kunci utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya. Kesehatan juga kesejahteraan. Kalau kesehatan masyarakat terjaga, kesejahteraan sosial tercukupi, ini maka tentunya kerukunan hidup ini akan nampak, di mana kalau kesejahteraan sosial masyarakat tidak terpenuhi, ini dimungkinkan akan terjadi sebuah kekacauan, akan terjadi sebuah kesenjangan sosial. Berikutnya
Harmoni dalam keberagaman ekonomi. Keberagaman kenampakan alam yang dimiliki di Indonesia memengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia ini dipengaruhi oleh kondisi alam. Wilayah pantai, tentunya kegiatan ekonominya ini adalah jual beli ikan. Kemudian daerah petani, sawahan, jual beli gabah. Ini juga tentunya menentukan kondisi alam ataupun situasi dari masyarakat itu sendiri. Keharmonisan antar anggota masyarakat tetap terpelihara meskipun masyarakat memiliki taraf hidup yang berbeda-beda. Kalau keharmonisan ini terjaga dan terpelihara, perbedaan itu akan menjadi sebuah rahmat. Perbedaan itu akan menjadi sebuah saling melengkapi. Jadi bukan menjadi permasalahan atau justru menjadi sumber konflik. Potensi konflik memang ada, tetapi bagaimana caranya ketika perbedaan itu ada, justru kita jadikan untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Harmoni dalam keberagaman gender. Kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Nah, ini yang digaungkan oleh Ibu kita Kartini mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Misalkan dalam pekerjaan, sekarang ini banyak pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki juga dikerjakan oleh perempuan. Yang biasa dikerjakan oleh perempuan juga banyak yang dikerjakan oleh laki-laki. Kalau di masyarakat tertentu misalkan masak, ya, biasanya kita mengenal masak ataupun chef itu perempuan, identik dengan perempuan, tetapi itu juga bisa dikerjakan oleh laki-laki. Kemudian banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh perempuan. Pabrik-pabrik sekarang banyak yang mempekerjakan perempuan. Kemudian ojek juga sekarang sudah banyak ojek perempuan. Nah, ini tentunya kesetaraan gender di masyarakat secara sejajar. Kemudian dalam masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, ini dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Ini tentunya semua yang namanya makhluk hidup, baik laki-laki maupun perempuan, ini punya peran masing-masing. Nah, tentunya jangan sampai peran masing-masing ini jangan sampai menunjukkan siapa saya. Saya yang paling hebat. Saya yang paling berperan. Kalau sudah menunjukkan seperti itu, ini akan menjadikan terjadinya konflik antar gender.